Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Wa adaman naf'a wa bi'ulubihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Nasaihul Ibad, bab rubai makalah yang nomor 10 disampaikan an aliyin dan cerita saking Sayyidina Ali. Radhiya muga-muga paring rito sapa Allah anhu marang Sayyidina Ali. Wa karrama lan muga-muga paring kemuliaan sapa Allah wajahu ing selirane Sayyidina Ali. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dawai Sayyidina Ali annahu sunni Sayyidina Ali ku qala dawai sapa Sayyidina Ali. Dawai Sayyidina Ali man istaqa ilal jannah sara'a ilal khairat. Wa man asfaqa minan nar intaha anis syahwat. Wa man tayaqqana bil maut in hadamat alaihi al-ladzat. Wa man arafa dunya hanat alaihi al-musibah. Man utawi sabane wong iku istaqo pronto sapa man ilal jannati marang swarga saro amoko likatan aki-aki sapa wong ilal khairati marang lakoni piro-piro kebagusan. Kata Sayyidina Ali, barang siapa yang rindu akan surga, berharap bisa merasakan nikmat-nikmat surga kelak di akhirat, punya kemauan, punya keinginan untuk masuk surga, insya Allah kita semua sama berharap akan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensinya kalau kita berharap akan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Sayyidina Ali, saro'a ilal khairat, kita harus bergegas cepat-cepat pada kebaikan-kebaikan. Di mana ada waktu, di mana ada kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, kalau kita berharap akan surganya Allah, bergegaslah. Saro'a ilal khairat. Dan yang kedua dikata oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, waman utawi sabani wong iku asfaqo wedi sapa wong ai hazaro tegese wedi sapa wong minan nari saking panase geni neraka ya intaha mongko mareni sapa man utawa nyegah nyegah sapa man anis syahawati saking pira-pira hawa ai imtana tegese nyegah sapa man an ittiba'i harakati nafsi saking anut pira-pira obahe nafsu. Kata Sayyidina Ali, barang siapa yang takut akan panasnya api neraka, maka supaya mencegah dari diri akan keinginan-keinginan. Kalau kita berharap dijauhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari panasnya api neraka, kita harus mau menahan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Ketahuilah bahwa yang namanya nafsu diterangkan di dalam kitab Nasaihul Ibad, posisinya berada di kanan kita.
Kemana kita pergi, nafsu selalu berada di samping kanan kita. Tugasnya agar kita melakukan kemaksiatan. Dan di kiri kita ada yang namanya hawa. Tugasnya agar kita manusia senang mengikuti apa yang menjadi kemauan nafsu. Jadi hawa nafsu ini satu kesatuan yang selalu menggoda kita sebagai manusia dan bermaksiat. Hanya kalau ada orang yang takut akan neraka, panasnya api neraka, masih suka mengikuti hawa nafsunya, maka tidak akan terjadi apa yang menjadi keinginan. Yang jelas dia justru akan masuk neraka, merasakan panasnya api neraka. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan barang siapa yang suka mengikuti kebiasaan orang-orang, mengikuti kebiasaan hawa nafsunya, yudhillu ka'an sabili, kita akan disesatkan dari jalan yang benar. Karena pesan para guru, kita ini jangan lupa selalu dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Karena kalau tidak, maka kita tidak akan selamat. Selanjutnya dikata oleh Sayyidina Ali, wa man tayaqqana bil maut wa man utawi sabane wae iku tayaqqanan yakinati sapa man bil mauti kelawan mati. Ya in adamat mongko rubuh alai ngatasi man opo al-lazzatu piro-piro perkara enak. Yang ketiga dikata oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang yakin pada kematian, yakin bahwa kita akan mati, kita tidak akan lama akan meninggalkan dunia yang fana. Kalau kita yakin akan datangnya kematian, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka habislah semua kelezatan atasnya. Sudah nggak ada kenikmatan. Karena orang yang ingat akan kematian, bahwa hidup ini hanya sementara, semuanya tidak ada yang bertahan lama, semuanya akan musnah. Jadi orang kalau ingat akan kematian, akan memiliki kesadaran akan kefanaan dunia. Sehingga nikmat enaknya nikmat di dunia sifatnya hanya sementara. Sehingga orang yang ingat akan mati pasti akan memprioritaskan hidupnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya suka memburu kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia karena dia sadar bahwa dia akan mati. Semuanya akan sirna. Tidak ada yang lama di dunia ini. Maka mereka akan berubah. Karakternya akan berubah. Dia lebih memprioritaskan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sudah sadar bahwa kenikmatan dunia tidak berarti, tidak layak untuk dijadikan tujuan. Wa man tayaqqana bil maut in hadamat alaihi allatan.
Nggak ada yang nggak ada yang enak kelak hanya di akhirat. Waman arafa ad-dunya hanat alaihi al-musibah. Waman utawi sapane wong iku arafa lamun ngerti sapa wong ad-dunya ing donya. Bi annaha kelawan sune donya iku darul mihani, desa cubo cubo, tempat ujian, wal kadurati lan piro-piro kebudaan, tempat kotoran. Yohanat mongko remeh alaihi ngatasi wong apa al musibatu piro-piro musibah. Kata Sayyidina Ali, barang siapa yang mengetahui dunia, bahwa dunia ini adalah tempat ujian. Dunia ini diwarnai dengan berbagai macam kotoran-kotoran. Bagaimana yang saya terangkan di awal tadi, bahwa dunia ini semuanya akan fana, rusak. Maka ketika kita sudah mengerti, memahami tentang dunia, bahwa dunia adalah panggung ujian, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam bentuk ujian, dia bisa menghadapinya dengan ringan, enjoy, karena sudah punya keyakinan bahwa semua yang ada di dunia ini hanya sifatnya sementara. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, dia selalu menghadapinya dengan penuh kesabaran, dengan enjoy, tidak sampai menjadikan diri untuk hanya memikirkan tentang ujian-ujian. Mereka kalau sadar akan makna daripada dunia ini, insya Allah kita akan bisa menghadapi kesabaran, menghadapi ujian dengan penuh kesabaran. Karena semua adalah sifatnya hanya sementara. Fa inna ma'al usri yusra. Semua kesulitan pasti ada kebaikan. Semua masalah pasti bisa terselesaikan. Walaupun silih berganti. Dan intinya semua bisa terselesaikan apa yang ada di dunia ini. Karena sifatnya dunia adalah sementara. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan kerinduan kita kepada surga, kekhawatiran kita kepada neraka, dan keyakinan kita kepada kematian, dan pengetahuan kita tentang dunia. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selamat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.